dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Untuk warta jemaat dalam ibadah hari ini, persembahan minggu ini 1 kali untuk kas gereja dan persembahan minggu depan diadakan 2 kali untuk kas gereja dan ibadah kantong perpuluhan. Informasi dari Komisi Diakonia, telah dibuka kembali pendaftaran bantuan pendidikan POGPM tahap 3 periode tahun 2025. Batas pendaftaran tanggal 31 Januari. Sekali lagi, batas pendaftaran tanggal 31 Januari 2025. Untuk link pendaftaran sudah tertera di dalam sangkakala ya Bapak Ibu. Informasi berikutnya, cuti pendeta. Pendeta Diakonus masih sedang dalam pengambilan cuti tahunan. Telah dimulai tanggal 17 Januari sampai 7 Februari. Jadwal kegiatan sepekan hari Selasa akan ada 2 kegiatan. Yang pertama, doa syafaat gabungan PSN Barat, pengkhotbah Bapak Oslan, liturgos Ibu Girsang, pemusik Diakon Firman. Kebaktian keluarga 1819, pengkhotbah Bapak Trimanto, liturgos Diakon Wiwi, dan pemusik Hosea. Yang kedua, hari Kamis ada 2 kegiatan juga. Yang pertama adalah pukul 19, sermon persiapan pelayanan minggu. Jadi Bapak Ibu yang akan melayani di dalam ibadah minggu depan diharap untuk datang ke gereja hari Kamis pukul 19 WIB. Yang kedua, kebaktian keluarga gabungan di gereja, pengkhotbah Diakon Hotman, liturgos Saudara Dimas, pemusik Penatua Daud. Pelayanan ibadah minggu depan 2 Januari 2025, tema bertumbuh melalui pengambilan keputusan. Ibadah pagi liturgos oleh Bapak David William, Imam Doa Syafaat Penatua Merni, liturgos Ibu Risma, pemusik band remaja, Asar keluarga Bapak Heru. Ibadah sore liturgos oleh Diakon Suraya, Imam Doa Syafaat Diakon Kandus, liturgos Bapak Danuji, pemusik Bapak Siswanto, Asar keluarga Bapak Kristanto. Total keuangan, warta keuangan untuk seminggu ini Rp1.738.000. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan dalam Mazmur 24 ayat 1 sampai 10 berkata, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang begitu mengasihi kami, sungguh bersyukur atas kesempatan beribadah bersama saudara seiman dalam ibadah minggu pagi ini ya Tuhan. Jemaat Tuhan yang hadir di hari ini, kiranya Tuhan Yesus yang boleh memberkati setiap hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan Yesus juga yang memberkati, dan ibadah kami ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui ibadah dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami siap untuk bersorak-sorai memuji Engkau, memuliakan nama-Mu di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kita akan menyatakan pujian, ucapan syukur yang penuh sukacita di hadapan Tuhan. Kita katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca Markus 12 ayat 29 sampai 31 sebagai pembacaan hukum kasih pagi hari ini. Markus 12 ayat 29 sampai 31. Firman Tuhan, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap minggu kita merenungkan tentang hukum kasih, perintah Tuhan untuk mengasihi. Sungguh membacanya tidak sulit Bapak Ibu, tetapi di dalam praktiknya tidaklah segampang membacanya. Kita pasti sering tersandung, kita sering kesulitan, kita sering lalai di dalam mempraktikkan hukum kasih ini. Pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkan bersama kasih Tuhan yang sudah kita terima dan bagaimana kita mengaplikasikannya kepada sesama. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi sesama kita seperti yang diperintahkan oleh Tuhan? Kita akan menyatakan pujian. Dengan apakah kubalas Tuhan segala kebaikan-Mu? Kita menyatakan pujian ini dengan merenungkan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, memulihkan kehidupan kami.
diri dengan nyawa-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami karena Engkau memberikan kami perintah untuk terus mengasihi sesama kami saudara Tuhan. Tapi seringkali ego kami menguasai diri kami Tuhan. Kami kesulitan Tuhan untuk mengasihi karena berbagai banyak hal yang menjadi alasan kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni segala keterbatasan kami ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk terus merendahkan diri di hadapan-Mu. Mampukan kami Tuhan dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus dapat menjaga kesaksian hidup kami sebagai gambar dan rupa-Mu dimanapun Tuhan menempatkan kami. Tolong kami Tuhan, karena hanya dengan pertolongan-Mu kami sanggup untuk menunjukkan kasih kepada sesama kami sebagai tanda kami juga mengasihi Engkau Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar ya Tuhan. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sadar akan pelanggaran-pelanggaran kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mohon limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami Tuhan. Dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah, sumber rahmat, sumber sukacita kami. Tidak ada yang bisa kami lakukan Tuhan untuk membalas kebaikan-Mu yang besar itu selain dengan kerendahan hati, berserah penuh kepada-Mu, menunjukkan kasih kami kepada-Mu melalui sesama kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami percaya kami mampu melakukan kasih ini. Di dalam nama Yesus jemaat Tuhan mampu untuk saling mengasihi di dalam gereja-Mu ini, di dalam persekutuan ini, di lingkungan tempat kami tinggal, di lingkungan tempat kami bekerja. Dalam nama Yesus, pribadi lepas pribadi setiap jemaat, keluarga setiap keluarga yang ada dapat menjadi saksi Tuhan. Kasih Tuhan boleh semakin ditunjukkan dan disaksikan. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan membaca 1 Timotius 6:1-19 sebagai petunjuk hidup baru dan berita anugerah bagi kita untuk pagi hari ini. Saya ajak jemaat untuk membaca secara responsoria 1 Timotius 6:1-19. Sudah dapat Bapak Ibu? Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan memulai dengan ayat pertama, Bapak Ibu akan melanjutkan ayat yang kedua bergantian sampai ayat 19. 1 Timotius 6:1-19 inilah firman Tuhan. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika mereka seorang percaya, jangan ada yang kurang sekali karena baikkan dalam dia dengan baik. Karena Tuhan yang mengenal saudara yang percaya. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seseorang dan tidak berkata, ia diperkatakan Tuhan Yesus Kristus dan tidak
itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terakhiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita persiapkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita hari hari. Kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian. Ku terhubung denganmu Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari kita katakan pujian ini dengan penuh kesungguhan hati. Mengaminkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan yang senantiasa melekat
kami tidak menyelurkan firman, dan kami tidak menjadi pelaku-pelaku firman untuk bungkus kami semua Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang berbicara. Berkati hamba-Mu yang tidak lebih daripada yang lain. Kuasa Roh Kudus bekerja pada pagi hari ini, dan kami siap merasakan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Ya. Renungan firman pada pagi hari ini bertemakan pengelolaan harta Tuhan, terambil dari Lukas 16 ayat 1 sampai 13. Mari Bapak Ibu sekalian, kita membuka Lukas 16 ayat 1 sampai 13. Saya ajak Bapak Ibu untuk membaca secara bergantian. Laki-laki, kaum pria, itu ayat yang ganjil. Kaum wanita, ayat yang genap. Sudah dapat semua Bapak Ibu? Saya bacakan judul berikutnya. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-Nya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tujuan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencampur aku tidak dapat, mengemis aku malu. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanmu? Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah pribadi. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan padamu harta sesungguhnya? Seorang hamba tidak dapat berbakti kepada kedua-dua, karena ketika dia akan mencintai seorang dan mengasihi yang lain, atau yang akan setia kepada yang seorang dan tidak merendahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mammon. Bapak Ibu saudara sekalian, pada bagian ini saya mendapatkan tema pengelolaan harta Tuhan. Kemarin kita sudah mendengar Pak Oslan itu tentang pertobatan tentang harta. Ya. Kalau kita lihat kemarin Pak Oslan mengatakan bahwa Zakheus saat
Tuhan Yesus itu datang ke rumahnya. Yang dilakukan Zakheus, dia memberikan separuh hartanya. Jadi harta dengan pertobatan itu sangat berdampingan. Kalau kita lihat apa hubungannya saat kita mengikut Kristus dengan pengelolaan harta atau pertobatan harta, prinsip dasarnya adalah seperti ini. Saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Tuhan atas hidup kita, dan kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini terbatas. Amin Bapak Ibu. Ada yang hidupnya selama-lamanya di dunia? Ya, maksimum kalau lihat rata-rata kehidupan 70 tahun itu sudah luar biasa. Kesudahannya ya luar biasa dan ya kesengsaraan katanya. Ya. Tapi saya lihat hari-hari ini, mohon maaf, jadi kalau saya lihat hari ini itu banyak berita duka cita. Ya. Yang terdekat itu yang sedang dibicarakan adalah waktu pas di sekolah itu Bude Cafe itu, kami dulu sering ketemu dia istrinya driver kuli itu paginya ke pasar katanya, terus pulang meninggal, ya ketahuan di kamar mandi. Begitu singkat, banyak orang yang kok bisa. Jadi kalau kita pikirkan bahwa kalau kita dikatakan kapan kita siap dipanggil Tuhan, dari kita muda, bahkan dari kita anak-anak sampai kita dewasa itu banyak sekali alasannya. Saya masih kecil lah, saya masih sekolah lah, saya belum menikah lah, saya belum bekerja lah, saya belum punya anak, nanti punya anak saya masih kecil lah, anak saya masih membutuhkan saya, dia nanti dewasa dan sebagainya seterusnya. Intinya banyak sekali alasannya Bapak Ibu. Tetapi saat kematian itu menghampiri, tidak ada alasan yang bisa kita nyatakan untuk kita terus bertahan. Tidak ada alasan. Meninggal ya meninggal, tidak sesat. Dan kita harus mempertanggungjawabkan Bapak Ibu apa yang kita lakukan di dunia ini. Yang pertama-tama adalah apakah kita sudah ditebus? Iya, kita sudah ditebus. Lalu setelah itu apa yang saat kita lakukan, saat kita lakukan di dunia ini, saat kita menyatakan kita sudah ditebus, kita mengaku bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iblis saja tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Berbeda yang manusia yang percaya pada Kristus dengan iblis yang percaya Yesus adalah Tuhan adalah dia menjadi pelaku firman Tuhan. Dan uniknya begitu banyak cerita tentang bagaimana pengelolaan harta di dunia ini berkaitan dengan kekekalan. Ya, boleh dimulai slide-nya. Baru mulai setengah jam baru mulai. Ya, mulai. Ya, jadi ini ada yang menarik Bapak Ibu. Di Alkitab itu terdapat lebih dari 2.345 sudah ada yang meneliti Bapak Ibu. Kita membuktikannya, sudah ada yang meneliti ayat mengenai bagaimana kita seharusnya menangani uang dan harta benda. Terus di dalam pengajarannya Tuhan Yesus banyak bercerita tentang harta, ya, banyak tentang harta dan topik yang lain, ya, itu berkisar pada tentang uang. Kenapa demikian? Next. Karena berapa jam waktu yang kita lakukan, kita habiskan seminggu untuk kita mencari uang. Kalau saya 40 jam itu bekerjanya, ya, 40 jam bekerjanya. Di luar itu masih, gitu. Jadi banyak banget. Berapa jam kita habiskan untuk kita mencari harta? Lalu
Berapa banyak keputusan yang kita buat untuk kita menghabiskan harta itu? Banyak. Ya. Mau makan apa itu mengambil keputusan tentang menghabiskan harta. Mau di bulan dimana ini long weekend Bapak Ibu. Ya, bersyukur kita diberkati. Kita di sini kita bisa bersama-sama. Mau menabung atau tidak, mau berinvestasi, mau didepositokan, kalau jadi punya harta, jaga punya harta itu sama-sama pusing, sama-sama kita jadi pengelola. Punya harta yang pusing, enggak punya harta ya lebih pusing. Betul Bapak Ibu? Amin ya. Jadi kalau kita ngomongin pengelola harta, Pak, mau makan aja susah gitu ya. Intinya di sini adalah saat kita diberikan seberapapun, nah itu dipertanggungjawabkan. Jadi kita diberikan 1 mina, 2 mina, 10 mina, itu semua dipertanggungjawabkan oleh Ibu. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan apa, ya kelola apa yang Tuhan berikan, dan itu akan, ini masalah bukan masalah berapa jumlah, tapi mempertanggungjawabkan apa yang kita punya, memberikan kedudukan kepada Tuhan Yesus sebagaimana mestinya. Next, dikatakan dalam Lukas 16 ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi ini didampingkan, ya. Di Alkitab didampingkan antara mamon dengan harta yang kekal. Jadi disamakan, disejajarkan, dipertemukan. Jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang fana ini, ya, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya, kekekalan? Dikontrasi kok mamon disamakan dengan kekekalan, Bapak Ibu? Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena ya dikatakan dalam firman Tuhan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Next. Ya, next. Ya, kita akan membahas beberapa hal. Pernyataan Alkitab atas harta, ya, penatalan atas harta dan praktik penatalan atas harta. Selanjutnya, dalam Lukas 19 ayat 8 sampai 9 dikatakan, saya bacakan, Lukas 19. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku yang kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya. Yang dikatakan Zakeus, dan saya sudah tadi bahas, dan kemarin Pak Osman juga sudah menyampaikan, ada korelasinya antara pertobatan dengan pengelolaan harta. Kalau kita lihat di sini, saat Zakeus bertobat, dia membagikan harta, separuh harta. Punya 2 rumah, 1 rumah dikasihkan. Punya 2 mobil, 1 mobil kasihkan. Ngeri ya Bapak Ibu ya. Tapi itu kenyataan yang dilakukan oleh Zakeus. Dan dikatakan oleh Tuhan Yesus, Zakeus dan seisi rumahnya apa? Diselamatkan, ya. Karena dia adalah anak Abraham. Ada pertobatan di sana, ada penyelamatan di sana. Yang dikatakan minggu kemarin bahwa 1 orang bertobat, 1 orang yang diselamatkan. Ada korelasinya di sana. Next. Ya, dalam Lukas 16 ayat 13 dikatakan bahwa ya,
tidak bisa kita menghamba kepada dua tuan. Sebelumnya, ya. Jadi kalau kita hati kita itu melekat kepada harta dunia ini, maka kita tidak bisa melekat hati kita kepada Tuhan. Itu Alkitab yang berbicara, bukan saya, Bapak Ibu. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya bukan kita tidak boleh mencari harta dunia ini, tapi saat kita melekat, kita menuhankan dan Tuhan tersingkir. Sebenarnya bukan hanya harta di dunia, ya. Sekarang banyak sekali yang bisa menggantikan Tuhan. Pacar kita mungkin, ya. HP kita, ya itu harta, ya. Apa? Suami kita, ya. Jangan sampai, ya, itu menuhankan, menggantikan Tuhan. Ya. Apalagi sampai kita keluar dari Kristus gara-gara harta. Di luar sana banyak sekali Bapak Ibu mau naik jabatan ganti agama, mau menikah dengan si A pindah agama. Saat kita tidak bisa dipercayakan terhadap harta, di sini katakan bahwa kita tidak bisa dipercayakan terhadap hidup yang kekal. Next, 1 Timotius 6. Ya, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan satu harta sebagai dengan baik bagi dirinya. Dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi di sini dikontraskan warna hitam dan warna merah. Ya, di 1 Timotius 6:18-19 itu dikontraskan, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sana yang berwarna hitam itu peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Jadi artinya kekayaan itu tidak masalah, tetapi bagaimana saat kekayaan itu hadir di dalam hidup kita, itu menjadi berkat yang luar biasa bagi kerajaan Allah, kemuliaan Allah. Agar apa, Bapak Ibu? Agar dasar yang baik bagi dirinya, waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi yang saya katakan tadi, Bapak Ibu, seberapa waktu kita hidup di dunia ini, itu kalau dikatakan vektor, ya, 1 titik garis vektor, Bapak Ibu, 1 titik terus di garis vektor. Next, ya, 1 titik, ya, lalu ada garis vektor. 1 titik itu adalah mengibaratkan kehidupan kita. Mau berapa tahun kita hidup di dunia ini, itu hanya 1 titik, Bapak Ibu. Diibaratkan jika dibandingkan dengan hidup kita yang kekal selama-lamanya, ya, yang tidak ada ujungnya, Bapak Ibu. Jadi mau berapa tahun kehidupan kita, itu diibaratkan kalau garis vektor itu hanya 1 titik. Nah, tetapi sesungguhnya saat kita bisa membuat harta di dunia ini itu menjadi kemuliaan Tuhan, itu bisa kita pindahkan, ya, artinya gimana? Bisa kita transfer ke dunia, ke kerajaan Allah. Artinya kita bisa menjadi bagian dari kerajaan Allah itu, dan itu bisa memuliakan Tuhan melalui kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, next.
sebelumnya Mas? Nah, jadi prinsipnya adalah Tuhan yang mempunyai segalanya, saya pengelola hartanya. Jadi di poin ini mau dikatakan bahwa semua hidup kita, semua milik kita itu adalah milik Tuhan. Kita pengelolanya, bukan saya sudah memberikan seberapa persen bagian untuk Tuhan, lalu yang lain untuk saya, dan Tuhan tidak boleh ikut campur, bukan seperti prinsipnya. Jadi saat kita hidup di dunia ini dan kita menuhankan Kristus, semuanya itu milik Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah seberapa bagian itu untuk kehidupan kita. Kita sebagai bendahara, kita sebagai pengelola, lalu yang lain untuk apa? Bapak Ibu, percaya tidak percaya, saat kita itu ingat-ingat Bapak Ibu, waktu pas dulu masa sekolah dan ya masa-masa di mana bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada saat kita bisa makan. Saya dulu waktu pas mahasiswa itu, saat saya bisa makan itu mengatakan bahwa Tuhan ada. Tuhan itu ada saat Tuhan itu memberikan satu piring nasi gitu. Tuhan itu ada, saya bisa mengecap gitu. Tuhan itu ada. Makan itu yang penting ada. Mau di mana saja itu yang penting ada. Nah, mulailah lulus berpenghasilan. Nah, bahayanya adalah saat kita mulai berpenghasilan, mulai memilih-milih. Biasanya makan di pinggir jalan aja udah luar biasa. Sekarang cari warung yang cari yang ada tempat cuci piringnya, biar bersih, higienis gitu. Mulai geser. Nanti setelah ada yang cuci piringnya, ada warungnya dalam, cari yang menunya ini, pindah lagi. Nanti habis pindah lagi, nanti sepiring secerumit ini mungkin bisa 500.000 ya, nggak kenyang. Itu kehidupan itu kalau diteruskan tidak akan pernah selesai Bapak Ibu, dan tidak akan pernah cukup. Seberapapun besar penghasilan kita, jika kita terus hedon itu gak akan pernah selesai. Mobil satu, mobil itu bagus. HP satu, ya, terus saya pernah ingat sampai HP-nya itu disuruh ganti kan, nggak pernah ganti-ganti HP-nya itu. HP satu lihat HP baru, ganti lagi, tidak akan pernah selesai Bapak Ibu. Karena dunia ini memberikan daya tarik yang begitu kuat. Ya, minum kopi ibu dan anak bisa, sudah mencicipi kapal api, enak kata kapal api. Ya, Starbucks lebih enak Starbucks, enggak bakal selesai Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita turuti di dunia ini bakal selesai. Tetapi saat kita menuhankan Kristus, saat kita menaruh Tuhan yang mempunyai segalanya, saya pengelola hartanya. Saya pernah dikatakan sama ini kakak bibi pernah ngajarin saya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Tapi itu susah sekali dipraktekkan. Jadi dia mengatakan bahwa saya itu sudah menetapkan hidup keluarga saya itu 2 juta. Mau gaji saya 5 juta, 10 juta, ya 2 juta. Sisanya apa? Sisanya dipaketkan, jadi diplot-plotkan. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana kita memberikan. Jadi enggak juga
langsung oh ya sudah semua puasai kali itu. Enggak juga. Ternyata ada prinsip-prinsip di Alkitab bagaimana kita memplotkan harta itu. Ya, jangan sampai juga ini pesan keras gitu ya. Jangan sampai juga kita memberikan berlian kepada babi. Ya, ada begitu banyak sekarang lagi gencar di sosmed tentang bagaimana 2000 orang warga Palestina mau dikasih di Indonesia. Itu di YouTube gencar ya, di TV itu gencar ya. Banyak pro dan kontra. Tapi prinsipnya adalah jangan sampai kita memberikan berlian kepada babi. Kenapa? Karena saat kita memberikan berlian itu kepada babi, mau seberapa berharganya berlian itu tidak ada harganya di mata babi. Dia tidak tahu bahwa itu berharga. Jangan sampai bapak ibu itu sampai berpuasa-puasa untuk membantu seseorang, tetapi seseorang tidak tahu bahwa itu mereka sedang mendoakan, sedang berjeripayah, tetapi orang itu tidak tahu bahwa dia sudah diperjuangkan. Hati-hati juga. Nah, bagaimana prinsip-prinsip Alkitab itu hadir, ya, dan menjadi pegangan kita untuk kita mengelola harta yang Tuhan berikan. Selanjutnya, Mas, ya dalam Mazmur 24 ayat 1. Ya, ini prinsipnya ya, bahwa Tuhan yang punya dan kita pengelola. Next. Ya, next. Itu sudah. Ya, sudah. Next. 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11. Dikatakan demikian. Ia yang menyediakan benih bagi penamun dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diberkati. Jadi setiap karunia yang diberikan besar tanggung jawab. Nah, ini harus disampaikan. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Ini sebelum kita selanjutnya ya. Dan kadang-kadang saya kebablasan. Prinsipnya adalah hati-hati saat kita meminta kekayaan atau minta hal yang kita tidak bisa mempertanggungjawabkan. Artinya gini, saat kita dikasih 50 triliun, Bapak Ibu pernah dengar tentang universitas ya doktor yang mencetak uang di perpustakaan satu hari 50 triliun. Satu hari 50 triliun Bapak Ibu. Itu dari tahun 2000 dan itu BPI itu nggak bisa mendeteksi. Kalau saya juga kemudian 50 triliun Bapak Ibu satu hari. Ya. Tapi saya tidak berani meminta Tuhan. Tidak bisa membayangkan apa yang bisa dipertanggungjawabkan saat kita memiliki harta sedemikian rupa. Ya, hati-hati saat kita meminta lalu kita tidak bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, itu namanya apa? Bukan ini ya, tapi mengerikan. Ya, saat kita diminta pertanggungjawaban. Satu hari 50 triliun. Ya, next. Ini intermezzo. Ya. Ya, sudah, next. Ya. Sudah ini jadi artinya adalah prinsipnya adalah kita tidak bisa mengirim harta ke surga kalau kita sudah di surga. Kita bisa mengirim harta kita ke surga saat kita di dunia, itu logikanya. Artinya sebelum kita berangkat ke surga kita investasikan. Kalau kita ngomong investasi ya, kita harusnya lihat yang hasilnya itu
jangka panjangnya itu oke gitu. Jadi kalau kita mau investasi, rumah oke, tanah itu, tapi di dunia ini, kenapa enggak kita berpikir bahwa kita mau investasi di kehidupan yang kekal? Karena kehidupan itu cuma satu titik, selanjutnya vektor kekal. Dan kita tidak bisa mengatakan tidak, nanti dulu saya meninggal yang enggak juga Bapak. Ternyata meninggal Bapak, sakit jantung itu meninggal juga. Enggak ada angin, enggak ada hujan, sepanggil Tuhan. Saya kayak gini langsung sepanggil Tuhan, ya sudah enggak bisa nolak gitu. Gitu kan, langsung gitu, selesai gitu. Panggil Tuhan kan, langsung bertanggung jawabkan. Gitu Bapak Ibu. Dan itu tidak bisa membuat alasan kita. Nanti gitu kan, saya belum ini belum itu, enggak bisa. Next Bapak Ibu. Mas. Ya, itu tadi. Ya, terus. Ya, dikatakan demikian. Howard Layton, pemimpin Cloud Financial Ministry, mendapati dan mempelajarinya 8 prinsip utama yang perlu dipahami dalam melakukan harta di dunia ini untuk orang percaya. Next, ada 8 di sana. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, ini yang katakan Howard Layton ya, hindari hutang, carilah nasihat, katakanlah kejujuran, berikan Tuhan, dan seterusnya. Artinya hindari hutang itu Bapak Ibu, kalau saya mengatakan zaman sekarang itu ada yang tidak berhutang Bapak Ibu, mungkin ada ya, tapi prinsipnya adalah saat kita berhutang itu bukan untuk hedon. Artinya untuk dihambur-hamburkan, tapi benar-benar kita berpikir ini kebutuhan, ya apalagi ini untuk investasi, ya pengusaha itu hampir tidak ada yang tidak berhutang. Saya sudah membaca banyak buku, ternyata bagaimana kita berhutang dan bagaimana hutang itu dipakai. Ya. Tapi prinsipnya di sini dijelaskan bahwa hindari berhutang. Kalau bisa jangan berhutang. Ya. Apalagi hutangnya itu susah. Ya, lanjut. Sakit Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada saudara untuk memelihara sanak saudara hilang. Ini prinsip memberikan. Prinsip memberikan atau membagi harta. Jadi yang tadi kita sudah mendapatkan bahwa semua harta itu adalah milik Tuhan. Lalu seberapa yang bisa kita ambil atau berapa persen yang mau kita ambil? Prinsip pertama di dalam 1 Timotius 5 ayat 8 itu adalah lingkaran yang kecil. Ya, dikatakan bahwa tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Prinsip pertama adalah lingkaran terkecil kita, keluarga kita. Ya ini pernah dipertentangkan keras, tapi kita mendapatkan kesepakatan. Saya sudah memberikan tes dulu kepada gereja, jadi saya tidak perlu mengurusi keluarga saya atau bapak saya di pusat Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Keluarga kita, keluarga inti kita, itu mereka mendapatkan hak atas harta yang dipercayakan oleh Tuhan. Selanjutnya, pasangan anak ya. Dikatakan demikian. Matius 15 ayat 5 sampai 6. Tetapi kamu berkata barang siapa berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu, sudah digunakan untuk mempersembahkan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Katakan demikian. Artinya nggak bisa kita mengatakan bahwa sudah memberikan sekian persen
gereja itu kita tidak sesat, tidak. Yang pertama adalah keluarga terdekat, saudara angkat. Selanjutnya 1 Yohanes 3 ya. Lingkaran setelah keluarga inti adalah saudara seiman. Dan saya bersyukur di Poke Family karena dari Poke Family terlihat bahwa ya kemarin ada aksi Natal ya, tidak menutup mata terhadap saudara-saudara kita. Ya, bersyukur yang membutuhkan pelayanan ya, ada kunjungan yang sakit, nah, itu sudah menjadi pelaku-pelaku sebagai penata layan harta Tuhan ya. Jadi saudara semua next 1 Korintus 9 ayat 7 sampai 9. Yang ketiga adalah jadi ada pelayan-pelayan Injil yang hidupnya full time dari Injil atau seperti pendeta. Kita kata pendeta full timer. Ya, tapi ada memang tent maker, membuat tenda. Jadi dia melayani sambil bekerja. Dia hidup dari pekerjaannya, tapi dia memang menjadi penginjil di mana pun berada. Nah, yang mendapatkan hak dari harta atau yang harus kita pikirkan itu adalah full time pendeta. Karena tidak mungkin pekerja anggur tidak mencicipi anggurnya. Tidak mungkin pelayan Injil tidak menikmati hasil jerih payahnya. Next 1 Korintus 9 ayat 14. Jadi tidak mungkin. Jadi saat kita tahu bahwa ada orang-orang yang tertutup aksesnya dari kehidupan finansial, maka dia wajib kita berikan. Ya, tertutup. Jadi memang dia full, hidupnya full. Ya, itu lingkaran selanjutnya. Lingkaran. Amsal 28 ayat 27. Ya, orang miskin dan sekitarnya setelah itu. Jadi prinsip mengelola harta Tuhan itu diajarkan di sini bahwa keluarga inti kita, saudara seiman kita, gereja, ya, pelayan Injil, orang yang membutuhkan, ya, orang yang dipenjara, orang-orang yang terpinggirkan. Ya, next. Ya, ini prinsip-prinsip memberikan penataan atas kata. Next. Bagaimana memberikannya? Ya. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 2. Jadi hari pertama jadi 6 hari lamanya Tuhan itu, ya, Tuhan itu bekerja dan beristirahat. Hari pertama kalau hitungannya Yudais, ya, zaman dulu itu hari Minggu, contohnya hari Minggu. Jadi itu menyisihkan sebagai harta. Maksudnya di sini artinya adalah
kita diajarkan untuk kita itu sudah menyiapkan harta itu sebelum ada yang membutuhkan. Disiplin rohani. Ya, dulu saya pernah melihat istri saya itu punya dompet yang ada belah-belahnya itu. Jadi yang ini untuk apa, yang untuk apa, yang untuk apa, itu dia sudah menaruh, memposkan. Ya. Ini untuk gereja, yang ini untuk apa, yang untuk apa, untuk makan, itu sudah ada pos-pos. Jadi artinya adalah bukan saat ada orang membutuhkan, saat gereja membutuhkan atau itu kita baru sibuk mencari dari mana itu, bukan. Tapi kita diajarkan untuk berdisiplin diri, menyisihkan, menaruh per pos, sehingga saat waktunya itu tinggal memberikan. Oh, ini untuk gereja, oh ini untuk orang yang membutuhkan, oh ini untuk berlibur butuh apa? Berlibur butuh. Ya, itu termasuk disiplin rohani. Tidur itu disiplin rohani Bapak. Ya, sudah dipos-poskan, sehingga itu bentuk pertanggungjawaban kita. Kalau zaman sekarang mungkin tidak dipos-poskan melalui amplop atau melalui dompet yang sudah di sela-selanya. Mungkin punya ATM tersendiri. Nah, ya. Sekarang sudah ada aplikasi finansial, ya. Beberapa sudah ada, itu sudah kita bisa buat. Sudah banyak yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, Matius 25 ayat 34 sampai 36. Ya, ini tentang memberikan terhadap orang lapar, yang di penjara dan sebagainya. Jadi saat kita memberikan itu, kita sedang memuliakan Tuhan. Ini dalilnya, orang itu saya ada dalilnya nggak Pak? Ada, dalil dasarnya. Artinya apa? Saat kita bekerja, misalnya saya senang saat misalnya tujuan di penjara. Ada yang mengatakan bahwa orang di penjara itu sedang merasakan apa yang dia telah lakukan. Nah, itu benar. Tetapi sebagai orang yang beriman, saat kita melakukan itu memuliakan Tuhan. Dan itu Tuhan mau. Next. Ya. Di sini dikatakan bahwa sebenarnya kalau kita menjadi pengelola harta yang baik, seperti jemaat mula-mula, orang itu akan tertarik dengan orang Kristen itu. Kenapa? Karena orang Kristen itu tidak ada yang dibiarkan bergeletak. Orang Kristen itu saling merangkul. Ada yang kekurangan dirangkul. Ada yang tidak bisa berpakaian dirangkul, diberikan. Yang berkelebihan memberikan yang kekurangan. Maka orang lain tertarik. Kenapa kok bisa demikian?
mulai dibukakan, itu tidak ada faedahnya bagi diri kita. Tapi saat Tuhan mau menegur pada pagi hari ini, mari kita, saya juga bertobat terhadap pengelolaan harta. Mulai mempertanggungjawabkan, mulai menyengajakan, mulai memikirkan apa yang telah kita lakukan terhadap harta kita dan bagaimana harta kita bisa memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk pelajaran pada pagi hari ini, bagaimana kami harus mengelola harta yang telah Engkau percayakan terhadap kehidupan kami, keluarga kami. Pimpin kami, arahkan kami, agar kami boleh menjadi pengelola yang bertanggung jawab. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan renungkan bersama. Terima kasih untuk hambanya atas firman Tuhan yang boleh dibagikan bagi kita pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan meresponi firman Tuhan dengan pujian, aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Tiada yang seperti Engkau, yang begitu mengasihi kami Tuhan. Dan Kau Tuhan yang sanggup menjawab setiap seruan doa kami dan sanggup melawat kehidupan kami. Aku
mengawali dengan baik demi mengasihi Engkau dan mengasihi sesama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati Bapak Gereja Cahaya dengan segala kegiatannya, pelayanannya, keluarganya, dan cita-citanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami di sini juga bersyafaat bagi bangsa negara kami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau turut campur tangan dalam kehidupan bangsa negara kami yang pada saat ini menuju bangsa negara maju. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Kau telah melengkapi dan melindungi bangsa negara kami. Bagi kami juga Tuhan Yesus, perusahaan kami, susu kami, Kau berkati Tuhan Yesus. Kau telah diberkati, menyertai dalam kegiatan panen kemarin Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kami mohon Tuhan Yesus, Kau berkati tanam tumbuh teguh pada perusahaan kami agar tumbuh subur yang akan baik dari kehidupan kami dan perusahaan ini Tuhan Yesus. Dan Kau berkati ownernya, dan sukacita di owner akan menjadi sukacita bagi kami juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan kabar Injil yang melalui gereja, lembaga misi, yayasan Kristen, media sosial. Kami yakin Tuhan Yesus akan besar di bumi dan di Indonesia ini. Namamu adalah Raja di atas segala raja Tuhan Yesus. Karena kami yakin juga Engkau akan memberkati mereka-mereka dalam perkabaran Injil ini. Dan Engkau akan mencukupi kehidupan mereka, dan akan mencukupi mereka dengan Roh Kudus selalu dan terus selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan perkabaran Injil dan kuasa dan rencana saja Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan Yesus mendoakan segala kegiatan program di PPM ini Tuhan Yesus. Dalam program dan kegiatan di gereja kami Tuhan Yesus berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Engkau melingkupi kami, anak-anak-Mu yang di bawah BPM ini, yang tidak seberapa banyak ini Tuhan Yesus. Karena biarlah segala kegiatan itu akan menjadi perkembangan bagi iman rohani kami Tuhan Yesus. Berkati majelisnya Tuhan Yesus, berikan serta kesatuan hati bagi kami untuk melaksanakan memimpin program-program kegiatan di pokok GPM ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan segala kegiatan di pokok ini dalam kuasa dan rencana saja. Kami juga Tuhan Yesus mendoakan anak-anak kami yang ada di PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Hadirkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus untuk selalu melingkupi anak-anak kami. Biarlah segala kegiatan Kau lingkupi dengan Roh Kudus-Mu tanpa suatu kecelakaan atau apapun Tuhan Yesus. Kau bimbing mereka, Kau berkati pikiran mereka dan dapat menjadi anak-anak pintar dan takut akan Engkau Tuhan Yesus. Berkati anak-anak kami yang di luar saya, yang di luar ini Tuhan Yesus. Dalam pendidikan kami ikuti dia dan kegiatan dilakukan dari pergaulan-pergaulan yang tidak benar Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan Yesus Engkau akan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan anak-anak kami dalam kuasa dan rencana-Mu saja. Kami juga Tuhan Yesus mendoakan pemuda-pemudi kami yang ada di Kudu di Mataram ini, yang pada sini akan mencari pekerjaan. Kau mudahkan Tuhan Yesus, Kau berikan hati sukarela pada pikiran mereka untuk menerima atau mencari pekerjaan dengan sukarela, atau menerima pekerjaan itu dengan lapang dada agar mereka sukacita dalam mencari pekerjaan, dan mereka akan sukacita juga Tuhan Yesus apabila mereka dalam mencari pasangan hidup mereka juga. Kau padankan mereka dengan seiman dan yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kuasa dan rencana
Yesus, di sini jemaat kami ada yang banyak yang sakit dalam fisik mereka, dalam kehidupan mereka. Jemaat kami Ibu Widiawati, Ibu Christine Silabang, Ibu dari Ibu yang di sini, Ibu Yuliana, Sekian, Bapak dari Maria, Frans, anak Bapak Widodo, Bapak Sucipto, anak Alicia Rekikana, Yanata, dan Bapak Iswidodo, Bapak Ibu Iswidodo, Ibu Bapak Junasi, Ibu Gunung, anak Patricia Rosalin, Ibu Aptia, Ibu dari Sani Kawati, Cineber, cucu anaknya, cucu pendeta, Bayus, ini Bayus, ibunda dari Bapak Siswanto dan Sucipto, Bayus, ibu dari Bapak Sucipto dan Bapak Siswanto. Dan Yesus, saudara-saudara kami ini membutuhkan pertolongan-Mu secara khusus, Tuhan Yesus. Kau jamah mereka, Tuhan Yesus. Kau sembuhkan sakit penyakitnya, Kau angkat sakit penyakitnya yang dideritanya, Tuhan Yesus. Biarlah sukacita menghampiri mereka. Biarlah Kau yang selalu memberikan kesehatan selalu mereka, dan Kau berkati segala kegiatan atau keinginan mereka adalah kesembuhan ini. Mereka yang mengurus juga Kau berkati, jamah selalu mereka Tuhan, sukacita selalu bagi mereka dalam kesembuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan para lansia di Pulau Putih Maram ini, Kau berkati, beri kesehatan selalu, bersukacita. Begitu juga orang-orang tua kami yang di luar sana, Kau beri kesehatan selalu dan sukacita dan damai sejahtera yang baik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup doa yang tidak sempurna ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunikan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mendasarinya dengan firman Tuhan Mazmur 96 ayat 7 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita akan mengiringi persembahan dengan pujian Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati.
kiranya Kau yang berkenan Tuhan pada persembahan yang telah kami beri ini. Tuhan Yesus yang kiranya boleh memberkati para majelis yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini sungguh dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di surga dan dapat menjadi berkat bagi jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita pulang dalam penuh sukacita. Kita menjadi saksi-saksi Tuhan untuk memberikan kabar baik. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita pujikan pujian El Shaddai Allah Maha Kuasa. Marilah kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.